Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Putih Dwi Untari MKM. Saya merupakan dosen tetap di Stikes Sumatera Barat, di mana alhamdulillah pada April 2001 yang lalu telah berubah bentuk menjadi Universitas Sumatera Barat atau Unisbar. Sebagai seorang dosen, saya harus menjalankan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Barat, yaitu yang pertama adalah gizi dalam kesehatan reproduksi, yang kedua anatomi fisiologi manusia, yang ketiga patofisiologi, dan yang keempat adalah tentang fisiologi kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dan pelaksanaannya dilaksanakan pada saat semester 2. Sebelum menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi dari mata kuliah ini, luaran yang diharapkan, dan juga metode pembelajaran yang digunakan. Mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi ini merupakan mata kuliah utama pada program studi D3 Kebidanan, di mana setelah mempelajari tentang mata kuliah ini, maka mahasiswa akan mampu menerapkan konsep kebutuhan gizi dalam setiap asuhan kebidanan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah tentang konsep dasar nutrisi, kebutuhan nutrisi pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, pada ibu menyusui, bayi, dan juga pada balita. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang tepat untuk penanganan masalah gizi wanita sepanjang daur hidupnya sesuai dengan kewenangan bidan. Materi pembelajaran ataupun pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah ini diantaranya adalah konsep dasar ilmu gizi, kebutuhan nutrisi pada kehamilan, kebutuhan nutrisi pada persalinan, kebutuhan nutrisi pada pasca persalinan dan menyusui, dan juga kebutuhan nutrisi pada bayi dan balita. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan beberapa topik yang akan dibahas sebanyak 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah konsep dasar ilmu gizi, yang kedua manfaat zat-zat gizi bagi wanita di sepanjang daur hidupnya, yang ketiga adalah tentang pemberian konseling kebutuhan gizi pada masa reproduksi, selanjutnya kebutuhan nutrisi pada saat persiapan kehamilan, lalu kebutuhan gizi pada ibu bersalin dan juga ibu pasca salin dan menyusui, lalu memahami kebutuhan nutrisi untuk fertilitas, dan yang terakhir adalah prinsip diet pada ibu hamil dengan komplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery merupakan suatu strategi pembelajaran di mana orientasinya adalah tercapainya tujuan pembelajaran setelah proses pembelajaran berlangsung. Biasanya saya menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah case study dan juga problem based learning. Yang kedua adalah teknik interaction. Pada teknik ini, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dalam bentuk kuliah interaktif, di mana saya akan menyajikan bahan ajaran kepada mahasiswa dan akan menciptakan lingkungan perkuliahan yang interaktif namun tetap edukatif. Di luar kelas tatap muka maupun kelas online, diskusi mengenai materi tetap berlangsung melalui media-media lain, di antaranya yang saya gunakan adalah WhatsApp Group dan juga Google Classroom. Yang ketiga adalah assessment. Assessment merupakan bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Dari pertemuan awal perkuliahan, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa tentang bobot penilaian yang saya berikan kepada mereka pada mata kuliah ini. Bobot penilaiannya yaitu berupa untuk nilai ujian akhir semester sebanyak 40%, nilai ujian tengah semester sebanyak 30%,
untuk nilai tugas sebanyak 20% dan nilai kehadiran 10%. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Berikutnya saya akan menayangkan salah satu pertemuan perkuliahan online dari mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan perkuliahan kita pada mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, dan juga dewasa. Yang pertama adalah masalah gizi pada ibu hamil. Kebutuhan gizi pada ibu hamil kita tahu itu relatif tinggi dibandingkan dengan sebelum ia hamil, karena pada saat hamil diperlukan tambahan nutrisi dan juga zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, di samping untuk memenuhi kebutuhan ibu itu sendiri. Selain itu, perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan ini juga akan berakibat kepada asupan zat gizi tersebut. Permasalahan gizi yang pertama akan kita bahas adalah kurang energi kronis, atau yang sering disingkat dengan KEK. Kurang energi kronis merupakan keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu. Penyebabnya adalah akibat tidak seimbangnya antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dengan pengeluaran energi. Gejalanya biasanya berupa lingkar lengan atas sebelah kiri kurang dari 23 cm, kurang cekatan dalam bekerja, sering terlihat lemah, letih, lesu, dan lunglai. Lalu si ibu akan cenderung melahirkan anak secara prematur, dan kalaupun bayi yang dilahirkan itu normal, biasanya berat badannya rendah atau kurang dari 2.500 gram. Dampaknya apa KEK ini? Yang pertama, dampak bagi si ibu. Bagi ibu akan meningkatkan resiko dan juga komplikasi, antara lain anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan juga mudah terkena penyakit infeksi, sehingga hal-hal ini dapat meningkatkan angka kematian dari ibu. Dampak pada janin di antaranya adalah mempengaruhi proses pertumbuhan janin, menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, asfiksia intrapartum, lalu bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Dampak pada saat persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan prematur atau sebelum waktunya, perdarahan postpartum, serta persalinan dengan tindakan operasi sesar ini angkanya cenderung meningkat. Nah, cara mengatasinya tentu saja dengan mengkonsumsi berbagai makanan bergizi seimbang dengan pola makan yang sehat. Permasalahan gizi yang kedua yang tersering dialami oleh ibu hamil adalah anemia. Nah, menurut WHO, pengertian anemia pada saat kehamilan yaitu pada saat kadar hemoglobin di bawah 11 gram per desiliter dan hematokritnya di bawah 33%. Di sini ada perbedaan sedikit dengan CDC, cuman dapat disimpulkan pembagian dari anemia pada kehamilan ini berdasarkan usia kehamilannya. Pada usia 12 minggu, usia kehamilan 12 minggu, kadar Hb normal itu 12,2. Berarti kalau sudah di bawah itu, di usia kehamilan 12 minggu, sudah dapat dikatakan dengan anemia. Untuk usia kehamilan 24 minggu, kadar Hb normalnya yaitu 11,6, sedangkan untuk usia kehamilan 40 minggu, kadar Hb normalnya adalah 12,6. Nah, kenapa sih pada ibu hamil ini rentan terjadi anemia? Kita tahu bahwa selama kehamilan, volume plasma ibu itu akan meningkat paling banyak maksimalnya yaitu sebesar 50%, yaitu meningkat sekitar 1.200 ml seiring waktu sepanjang masa kehamilannya. Nah, sebagian besar peningkatan ini terjadi sebelum usia kehamilan 32 hingga 34 minggu, dan setelah itu perubahan yang terjadi pada volume plasma ini relatif sedikit.
Nah, peningkatan total sel darah merah terjadi sebanyak 25%, sekitar 300 ml yang terjadi di kemudian hari. Nah, hemodilusi relatif inilah yang menghasilkan penurunan konsentrasi hemoglobin sehingga tampak gambaran anemia defisiensi besi. Namun, telah ditemukan bahwa perubahan ini merupakan perubahan fisiologis kehamilan, di mana perubahan ini diperlukan untuk perkembangan janin. Jadi, sebenarnya dalam keadaan fisiologis, si ibu hamil itu normal mengalami anemia, asalkan kita tetap harus memperhatikan kadar Hb normal yang di tabel di atas tadi, menurut usia kehamilan si ibu tadi. Nah, penyebab dari anemia ini yang pertama adalah kurangnya intake makanan sumber pembentukan sel darah merah, yang kedua kehamilan dan persalinan yang terlalu sering sehingga simpanan Fe atau besinya rendah, yang ketiga kebutuhan Fe yang meningkat dan juga gangguan penyerapan pada Fe. Gejalanya biasanya gampang capek, lemas, kunang-kunang, wajahnya pucat, dilihat konjungtivanya juga pucat, bibirnya pucat, kurang bergairah, dan gampang mengantuk. Dampaknya apa? Bagi ibu, diantaranya bisa mengalami abortus, partus lama, perdarahan postpartum, infeksi, dan juga partus prematurus. Sedangkan dampak bagi janin itu bisa menyebabkan bayi lahir prematur, kematian janin, kematian perinatal, maupun cacat bawaan. Cara mengatasinya ya tentu saja dengan mencukupi kebutuhan gizi dan meningkatkan asupan Fe dan juga asam folat. Syarat dietnya, cukupi kebutuhan energi bertahap sejumlah 2.200 kalori ini pada ibu hamil dengan berat badan yang normal, di mana terdapat penambahan jumlah kalori yang dikonsumsi sekitar 300-500 kalori per hari. Konsumsi lemak yang cukup namun protein yang tinggi, dan tingkatkan konsumsi makanan dengan sumber pembentukan sel darah merah. Permasalahan gizi yang ketiga adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan penyakit metabolik yang berlangsung kronik progresif yang mengenai seluruh organ tubuh yang diakibatkan karena kekurangan hormon insulin. Penyebabnya apa? Bisa obesitas, kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga, pola makan yang tidak tepat, stres, dan juga konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang. Gejala klasik dari diabetes adalah 3P, polifagi atau banyak makan, polidipsi banyak minum, dan poliuri atau banyak kencing. Dan ditambah dengan biasanya gejalanya berupa penurunan berat badan secara drastis. Dampaknya apa? Karena diabetes ini dapat berdampak pada semua organ, maka dampak yang akan dialami ibu juga lebih kompleks. Di antaranya dapat menyebabkan preeklamsi, udem, cairan ketubannya terlalu banyak, dan yang paling sering adalah si ibu akan melahirkan bayi yang beratnya lebih besar dari ukuran normal atau makrosomia. Dan untuk janin, biasanya janin dapat meningkat resikonya menderita penyakit kuning, dan juga karena dia lahir besar, biasanya bayi mengalami kesulitan bernafas pada saat ia lahir. Cara mengatasinya yaitu dengan kontrol darah berkala, olahraga ringan seperti jalan kaki, berenang, atau kalau ibunya benar-benar tidak ada waktu untuk keluar rumah, dapat disiasati dengan kegiatan rumah seperti menyapu, mengepel, atau sekedar membersihkan tempat tidur. Pokoknya anjurkan si ibu hamil ini untuk selalu bergerak atau beraktivitas fisik gitu. Dan cara mengatasi yang terakhir adalah dengan cara diet. Yang keempat adalah obesitas. Nah, obesitas ini adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Dampaknya apa? Yang pertama adalah kehamilan berlangsung lebih lama, menderita diabetes gestasional, karena biasanya obesitas ini hampir selalu berkaitan dengan kejadian diabetes. Yang ketiga, melahirkan secara sesar, dan dampak yang keempat adalah berisiko melahirkan bayi dengan 1-2 jenis kelainan atau cacat bawaan. Cara mengatasinya,
Yang utama kalau pada obesitas sudah pasti dengan mengatur dietnya. Syarat dietnya kurangi kalori sebanyak 500 sampai 700 di bawah kebutuhan normal. Tentunya perhitungan ini nanti disesuaikan dengan berat badan awal sebelum diet dimulai dan akan berbeda pada masing-masing ibu hamil. Ini dilakukan dengan pengurangan konsumsi karbohidrat dan juga lemak. Berikan konsumsi protein yang tinggi, di mana ini diperlukan untuk pertumbuhan bayi dan juga pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, tinggi vitamin dan mineral. Yang keempat, tinggi serat untuk memberi rasa kenyang. Selanjutnya, masalah gizi pada ibu menyusui. Yang pertama, anemia. Ini juga sama halnya dengan masalah anemia pada ibu hamil. Lalu yang kedua, biasanya ibu menyusui juga banyak yang menderita kekurangan vitamin A atau KVA. Nah, pada ibu menyusui, vitamin A ini berperan penting untuk memelihara kesehatan ibu selama masa menyusui. Pada bulan-bulan pertama kehidupannya, bayi itu sangat bergantung pada vitamin A yang terdapat di ASI. Oleh sebab itu, sangatlah penting bahwa ASI itu mengandung cukup vitamin A, apalagi di 6 bulan pertama masa ASI eksklusif. Bayi tidak mendapatkan sumber makanan lain selain ASI. Jadi kalau ASI ibunya kekurangan vitamin A, otomatis bayinya akan menderita kekurangan vitamin A. Nah, ini anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan ASI akan beresiko lebih tinggi terkena namanya seroftalmia, di mana rabun senja merupakan indikator fungsional yang penting dari masalah kekurangan vitamin A. Ini ada beberapa tanda dari seroftalmia, bisa dilihat di gambar pertama, ini yang dinamakan dengan bitot spot. Yang kedua, ini kornea dengan tampilan yang kering, ya, terus ada kayak bercak kehijauan. Lalu di bawah yang ini ada scar pada korneanya, dan yang satu lagi ini ulkus yang sudah lebih dalam lagi proses terjadinya, yang terdapat juga di kornea. Nah, kekurangan vitamin A ini dapat ditanggulangi dengan berbagai cara, seperti fortifikasi berbagai produk makanan, peningkatan ketersediaan dan konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, seperti telur, hati, buah-buahan berwarna orange, seperti mangga, pepaya masak, serta sayuran berdaun hijau. Selanjutnya adalah gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Nah, GAKI ini mengakibatkan terjadinya gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid di leher dan juga suatu kondisi yang dinamakan dengan kretinisme. Kita tahu iodium merupakan nutrisi penting untuk memastikan perkembangan normal dari otak dan sistem saraf pada bayi dan juga anak-anak usia muda. Nah, pada ibu menyusui, kekurangan iodium dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada sistem otak dan saraf bayi dan menghasilkan IQ bayi yang lebih rendah. Balik lagi ke pernyataan sebelumnya di mana bayi di awal-awal kehidupannya benar-benar bergantung pada ASI si ibu. Jadi kalau ASI ibunya kekurangan iodium, bayinya pasti akan kekurangan iodium juga. Nah, asupan harian iodium ibu menyusui yang harus dipenuhi adalah 250 mg per hari. Nah, kalau awam kan taunya iodium tuh cuma bersumber dari garam ya, maksudnya karena sering lihat iklan garam beriodium, mengandung garam beriodium. Jadi sumber iodium itu bukan hanya dari garam, kan nggak mungkin kita suruh ibu menyusui mengkonsumsi garam sebanyak-banyaknya, karena konsumsi garam yang berlebihan juga akan berakibat buruk, salah satunya dapat menyebabkan hipertensi, ya kan? Jadi sumber iodium lainnya, bahkan sumber iodium yang utama itu sebenarnya dari laut, ya. Oleh karena itu laut itu merupakan sumber iodium yang baik. Ibu menyusui dapat kita anjurkan makan makanan laut kayak udang, ikan, karang, dan lain-lain. Yang keempat adalah kurang energi protein. Ini akibat defisiensi energi dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyebabnya masukan makanan dengan kuantitas dan kualitas yang rendah, gangguan sistem pencernaan atau penyerapan makanan, pengetahuan yang kurang tentang gizi, konsep klasik diet cukup energi tapi kurang protein yang dapat menyebabkan kwashiorkor, diet kurang energi walaupun zat gizi esensial seimbang, ini dapat menyebabkan marasmus, dan ini juga dapat terjadi karena kemiskinan, sehingga timbul malnutrisi dan juga meningkatkan risiko infeksi. Klinisnya berat badan berkurang,
bahkan terhenti dan juga turun. Ukuran lingkar lengannya menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tingginya normal atau menurun, tebal lipat kulitnya dapat normal atau menurun, aktivitas dan perhatiannya kurang, dan kelainan pada kulit dan rambut. Cuman ini jarang ditemukan. Selanjutnya masalah gizi pada bayi dan balita. Nah, gizi balita yang cukup ini akan mempengaruhi segala kinerja otak mulai dari kemampuan belajar berjalan, mengenal huruf, hingga kemampuan dia bersosialisasi, atas pengaruh jumlah dan pengaturan hubungan-hubungan antar sel saraf. Sedangkan perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan juga intelijensianya berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Masalah gizi balita yang sering terjadi di antaranya anemia defisiensi besi, di mana ini merupakan anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi untuk sintesis hemoglobin. Yang kedua, karies gigi. Nah, karies yang terjadi pada gigi susu emang umumnya sih tidak berbahaya, namun kalau ini terjadi mulai dari si bayi masih punya gigi susu, biasanya akan berlanjut sampai anak balita, bahkan memasuki usia remaja, bahkan sampai dewasa. Ini ya contoh dari gambar anak-anak yang menderita karies gigi. Yang ketiga adalah penyakit kronis. Nah, penyakit yang tidak menguras cadangan zat gizi sekalipun kalau dia berlangsung dalam waktu yang lama, itu dapat mengganggu pertumbuhan karena dapat menghilangkan nafsu makan anak. Di samping itu ada juga penyakit yang menguras cadangan zat gizi, misalnya kayak campak, di mana campak ini yang dapat menghabiskan cadangan vitamin A dalam tubuh. Yang keempat, berat badan berlebih atau obesitas. Nah, obesitas adalah kelebihan berat badan karena terlalu menumpuknya lemak di dalam tubuh sehingga dapat memicu pertumbuhan penyakit. Nah, obesitas disebabkan oleh pemasukan jumlah makan yang lebih besar daripada pemakaiannya. Nah, energi yang berlebihan ini akan disimpan oleh tubuh di dalam jaringan adiposa. Nah, kriteria obesitas kalau pada bayi balita itu biasanya melalui pengukuran berat badan yang dibandingkan dengan standar dan disebut obesitas kalau berat badannya besar dari 120% berat badan standar. Nah, cara lain bisa juga dengan pengukuran berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Nanti dikatakan obesitas kalau BB per TB-nya lebih besar dari persentil ke-95 atau besar dari 120% atau besar dari Z-score besar sama plus 3 standar deviasi. Nah, penyebab obesitas pada anak itu apa aja? Yang pertama adalah anak-anak yang gampang kemakan iklan makanan, lihat iklan ciki, lihat iklan permen, pengennya makan itu aja terus. Nah, itu penyebab utama dari obesitas pada anak. Jadi dia pengen nyoba, pengen jajan, karena termakan oleh iklan tadi. Yang kedua adalah makan dengan porsi yang besar. Nah, ini juga terkadang ini bukan kesalahan bukan terkadang ya, bahkan balita sebenarnya dia belum bisa request ya mau porsinya segini gitu. Kadang orang tuanya menentukan porsi makanan dari si balita ini dalam porsi yang tidak sesuai dengan usianya. Gitu merasa anaknya aduh kayaknya kalau segini masih kurang deh, ditambah lagi. Akhirnya anak mempunyai kebiasaan untuk makan dalam porsi yang besar. Penyebab lainnya yaitu overconsumption of sugar. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula atau makanan-makanan yang manis, minuman-minuman yang manis kayak soft drink, kayak Coca-Cola atau teh botol dan lain-lainnya itu sangat tinggi kadar gulanya. Selanjutnya adalah penyebabnya bisa juga karena konsumsi junk food yang terlalu berlebihan, McD, KFC, dan sejenisnya. Lalu berhubungan juga dengan lingkungan komunitasnya atau kebiasaan di lingkungan tempat tinggal si anak tersebut. Terus juga kalau zaman sekarang ini juga berkaitan dengan kurangnya aktivitas fisik dari si anak akibat screen time-nya yang terlalu lama. Jadi dibiarin main HP terlalu lama, main game, nonton TV, akhirnya anak malas gerak, energi yang masuk banyak, sementara yang dikeluarkan melalui aktivitas fisiknya kurang, karena dia malas gerak tadi. Akhirnya apa?
karena nggak seimbang tadi, terjadilah penumpukan energi di jaringan lemak atau jaringan adiposa di tubuhnya, sehingga itulah yang dapat menyebabkan obesitas pada anak. Kelainan gizi yang kelima yaitu kondisi yang dinamakan dengan PICA. Nah, orang yang mengkonsumsi sesuatu yang bukan makanan, semacam perca, debu, itu tergolong dalam PICA. Nah, perilaku tersebut tidak membahayakan hidup si anak sejauh yang dia makan itu bukan zat-zat yang bersifat toksik. Namun PICA ini harus dibedakan dengan kebiasaan anak, terutama balita yang suka masukin barang ke dalam mulut. Nah, pada masa balita, anak menggunakan mulut untuk belajar. Misalnya dia gigit kelereng, atau dia gigit mainannya yang lain, kayak kerincingan, atau apapun itu. Nah, itu tidak dikatakan dengan PICA, karena itu pada balita biasanya masih di fase oral. Dia masih mengeksplor dunia sekitarnya melalui oralnya, melalui mulutnya, gitu ya. Jadi PICA ini lebih ke dia makan zat-zat yang toksik. Bisa dilihat di gambar kayak puntung rokok, cat, sabun, gitu. Itu beneran dimakan, nggak cuma digigit-gigit aja, tapi juga dimakan, gitu. Ini salah satu bentuk kelainan nutrisi atau kelainan gizi yang ya cukup banyak dialami oleh usia balita. Selanjutnya kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini adalah salah satu bentuk dari malnutrisi. Sering terjadi pada anak usia 2-3 tahun yang terlambat disapih. Dapat terjadi pada konsumsi energi yang cukup atau lebih. Gejalanya biasanya pertumbuhan terhambat, otot berkurang dan lemah, udem pada perut, kaki, dan tangan, moon face, gangguan psikomotor, apatis, tidak nafsu makan, merengek, pigmentasi kulit dan rambut, hepatomegali, anemia, dan juga seroftalmia. Yang ketujuh adalah marasmus. Marasmus ini biasanya terjadi pada bayi 12 bulan pertama karena terlambat diberi MPASI. Nah, penyapihan mendadak pada PASI encer atau tidak higienis berpengaruh jangka panjang terhadap mental dan fisik, yang dimana ini sukar diperbaiki. Nah, perbedaan gejala dari marasmus dan kwashiorkor, ini yang saya tunjuk ini adalah gambaran kwashiorkor tadi, dan yang ini adalah marasmus. Keduanya sama-sama merupakan suatu kondisi malnutrisi, cuman gejalanya jauh berbeda. Nah, kalau marasmus, tampak gambaran pertumbuhan terhambat, lemak di bawah kulitnya berkurang, massa otot berkurang dan lemah, terlihat apatis, dan terlihat wajahnya kayak orang tua gitu karena saking kurusnya. Tapi kadang terjadi perubahan kulit, rambut, tinggi badan, kadang menderita cacingan, dan penyakit kronis lainnya. Nah, kalau misalnya kondisi ini terjadi berbarengan, dinamakan dengan kondisi kwashiorkor marasmus. Dampak gizi buruk pada balita itu dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditanggulangi oleh tenaga kesehatan. Selain kematian, kalau si anak ini dapat bertahan, ini dapat mempengaruhi kecerdasan anak. Jadi kalau dari masa emas kehidupannya sudah terganggu zat gizinya, maka kecerdasannya tidak dapat kita perbaiki lagi di masa dia dewasa gitu. Jadi ini sangat berpengaruh kepada kecerdasan anak. Berat dan tinggi badan pada umur dewasa akan lebih rendah dibandingkan dengan anak lainnya, dan anak dapat menderita penyakit-penyakit infeksi kronis kayak batuk pilek, diare, TB, dan lain-lain. Faktor penyebab gizi buruk yang paling sering tentunya adalah kemiskinan. Jadi ketidakmampuan si orang tua atau keluarga menyediakan makanan yang cukup gizi, cukup nutrisinya bagi si anak. Selain itu pendidikan rendah. Ini juga banyak saya temui waktu saya magang di daerah waktu itu ya, di suatu daerah. Jadi di situ saya dapatkan bahwa nih kondisi ekonomi keluarganya bagus. Pas ditanya mengenai status sosioekonominya juga dia menjelaskannya, dan kami simpulkan itu kondisi ekonominya bagus, tapi ternyata satu kurangnya adalah pendidikan yang rendah. Jadi dia nggak tahu mana makanan yang bagus diberikan untuk anaknya, mana yang tidak. Yang penting bagi dia adalah anaknya makan kok, anaknya tiap hari kenyang kok gitu. Tapi cukup nggak ini zat gizinya? Nah kadang ini nih yang berdampak
buruk terhadap si anak, pendidikan rendah dari orang tuanya. Selain itu, penyebabnya bisa ketersediaan pangan dan juga kesempatan kerja yang semakin sedikit. Selanjutnya, masalah gizi pada remaja. Ada 3 alasan kenapa remaja dikategorikan rentan terhadap masalah gizi. Yang pertama, pada masa remaja terjadi percepatan pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan energi yang lebih banyak. Yang kedua, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan menuntut penyesuaian masukan energi dan zat gizi. Yang ketiga, kehamilan atau keikutsertaan dalam olahraga, kecanduan alkohol dan obat-obatan ini juga mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi masalah gizi pada remaja, diantaranya kebiasaan makan yang buruk. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan aktivitasnya tadi. Aktivitasnya makin banyak, makannya jadi makin gak teratur, ya kan? Belum lagi kalau dia tambah les ini, les itu, kadang dia lupa makan, jajan aja di pinggir jalan, dan segala macam. Yang kedua, pemahaman gizi yang keliru. Yang ketiga, kesukaan yang berlebihan terhadap makanan yang tertentu. Yang keempat, promosi yang berlebihan melalui media massa. Sama nih, remaja nih sering kemakan iklan. Oh, lagi ngetren sekarang kopi, ya kan, di mana-mana ada warung kopi. Jadi tiap hari ngopi aja. Di warung kopi nggak pesan makanan, tapi kopi aja. Ya kopi, zat gizinya apa gitu. Kan nggak cukup. Disitulah peran serta orang tua, keluarga untuk mengontrol si remaja ini. Terus yang kelima, masukkan produk-produk makanan baru yang berasal dari negara lain secara bebas. Ini juga dapat mempengaruhi kebiasaan makan pada remaja. Jadi kayak misalnya sekarang lagi ngetren dari Korea, samyang, atau makanan-makanan lainnya dari negara barat ya, kayak pizza dan lain-lain. Nah, itu mempengaruhi juga pola pikir dari si remaja ini. Oh, yang penting makan yang ngetren dulu, ntar dulu deh mikirin gizi. Nah, sering seperti itu. Nah, yang pertama yang sering dijumpai masalah gizi pada remaja adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, ini kalau terjadi Pak sejak ia remaja, ini merupakan permasalahan yang cukup merisaukan. Biasanya anak yang obesitas akan menurun rasa percaya dirinya dan menyebabkan gangguan psikologis yang serius. Yang kedua adalah kurang energi kronis atau KEK. Nah, pada remaja, badan kurus atau disebut kurang energi kronis pada umumnya disebabkan karena makan terlalu sedikit. Nah, penurunan berat badan secara drastis pada remaja perempuan ini berhubungan dengan faktor emosional seperti misalnya ibunya gemuk terus dia takut gemuk kayak ibunya, atau dia takut dipandang kurang bagus bentuk tubuhnya oleh lawan jenis dan segala macam. Sehingga akhirnya si remaja putri ini dapat jatuh ke kondisi kurang energi kronis. Yang ketiga, anemia. Nah, anemia ini lebih sering diderita biasanya oleh remaja putri karena berkaitan dengan biasanya remaja putri lebih banyak konsumsi makanan nabati dibanding hewani bagi yang diet-diet tadi ya. Terus juga remaja putri biasanya lebih ingin tampil langsing, terus juga penyebab lainnya adalah karena remaja putri ini dia mulai mengalami menstruasi setiap bulannya, di mana pada saat menstruasi terjadi kehilangan zat besi kurang lebih 1,3 mg per harinya. Makanya dia membutuhkan zat besi lebih banyak dibandingkan pria. Yang terakhir, masalah gizi pada dewasa sama ya sama yang sebelumnya, gizi kurang, yaitu bisa dalam bentuk KEP atau kurang energi protein. Ini biasanya ditandai dengan menurunnya berat badan. Penyebabnya bisa karena kemiskinan, terus juga yang tidak sesuai atau ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Terus juga karena depresi atau stres, mungkin karena pekerjaan dan lainnya. Terus juga bisa karena penyakit infeksi kayak diare, cacingan, dan gangguan kesehatan lain. Penanganannya dapat dianjurkan diberikan makanan tinggi energi dan tinggi protein, dihitung sesuai dengan kebutuhan untuk menambah berat badan secara bertahap. Yang kedua, anemia. Ini sama ya, gejala anemia yang tadi kita udah bahas juga, lesu, lelah, letih, lemah. Ini biasanya yang dialami juga anemia defisiensi zat besi karena kekurangan kadar Fe dalam tubuh.
Terus juga karena kurang asupan makanan sumber zat besi, bisa juga karena malaria, cacingan, gangguan patologis, serta kurang mineral lain dalam pembentukan HB darah. Selanjutnya gizi lebih, atau yang tadi ya kita udah bahas juga di usia remaja atau obesitas, ini biasanya penyebabnya kecenderungan masyarakat untuk memilih makanan tinggi kalori dan lemak tapi rendah serat. Terus juga karena gaya hidup yang kurang gerak, genetik atau keturunan, usia, kehamilan, perilaku, dan juga lingkungan. Resiko penyakit degeneratif yang dapat diakibatkan oleh kegemukan atau obesitas bisa terjadi dislipidemia. Dislipidemia ini terjadi peningkatan ataupun penurunan kadar lemak di dalam darah. Yang kedua, bisa terjadi penyakit jantung koroner atau PJK yang diakibatkan karena penyempitan pembuluh darah koroner. Yang ketiga, bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga obesitas. Yang paling sering itu dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan diabetes mellitus. Baiklah, sekian perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya berikan waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.